Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore teman-teman semua. Dengan cuaca yang cukup dingin, semoga teman-teman bisa menyimak dengan seksama pada presentasi kelompok kami. Sebelumnya di sini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi yang akan kami presentasikan pada kali ini. Baik, langsung saja pada topik pembahasan atau topik presentasi yang akan kami paparkan ialah mengenai penerapan AS 138871 ialah PT Trans Indonesia Super Corridor. Kami kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama itu ialah Fadli Muhammad Habibi, kemudian Rizka Amelia Pratiwi, dan saya sendiri Siva Febriawanti. Dan tak lupa kepada guru pengampu ialah Bapak Rudi Haryadi dan Bapak Andika sebagai guru PPL yang membantu dalam proses pembelajaran dalam mata pelajaran IAS ini. Next. Di sini kami akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama itu ialah pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini berisikan tentang deskripsi AS, profil perusahaan, dan topologi perusahaan. Kemudian yang kedua itu pada topik yang kedua ini ialah mengenai penerapan, di mana penerapan ini berisikan dengan skenario penerapan, tahapan konfigurasi teknis. Dan yang ketiga itu ialah mengenai pengujian, yang dimana pengujian ini berisikan konfigurasi dari pengujian yang kami terapkan pada PT TIS ini. Dan yang terakhir itu ialah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan testimoni. Langsung saja pada topik yang pertama ialah mengenai deskripsi AS, profil, dan topologi yang akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan deskripsi AS pada PT Trans Indonesia Super Corridor. Dengan AS number AS 138871, AS name INIX Super Corridor, AS ID, lalu ada tipe ASN-nya yaitu ISP, Country Indonesia, dengan registry APNIC, IPv4 address-nya 1536, IPv6 network-nya 0 dengan prefix 6, lalu ada website-nya, bisa dilihat ya di layar. Alamat dari PT Trans Indonesia pusatnya itu ada di Jakarta, yaitu Arta Gading Niaga Blok E. Profil perusahaannya yaitu PT Trans Indonesia Super Corridor, terdiri sejak 2018, berpusat di Jakarta dan menyebar di sejumlah kantor cabang di Jabodetabek, Bandung, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan Morowali. Kami sebagai penyedia jasa penyelenggaraan jaringan telekomunikasi menerapkan Pradik solusi Super Corridor. TIS ini mampu mempersiapkan jaringan telekomunikasi berupa inner city, backhaul, dan backbone dalam satu infrastruktur yang terintegrasi. Sejak pertama kali berdiri, TIS ini sudah mempercayai Sinar Monas Industri sebagai mitra untuk mengadakan material infrastruktur yang dibutuhkan oleh PT TIS. Salah satunya adalah produk Vcom fiber optik. Visi dan misinya, visinya yaitu terdepan sebagai penyedia jaringan netral network provider yang terpercaya untuk semua segmen jaringan di Indonesia. Lalu ada misinya yaitu menjalin erat kerja sama dengan penyedia jaringan netral dan menyedia jasa di Indonesia, mengedepankan prinsip jaringan telekomunikasi yang stabil dan terpercaya. Lalu saya akan menjelaskan topologi dari PT Trans Indonesia Super Corridor.
Ini adalah topologi jaringan dari PT Trans Indonesia Super Corridor. Dari bisa dilihat ya, sesuai dengan topologi yang tertera, terdapat 4 buah router, yang dimana satu routernya itu terhubung dengan kantor pusat, dan 2 routernya itu terhubung dengan kantor cabang. Nah, serta satu routernya itu terhubung dengan cloud. Dari 4 router tersebut akan melakukan proses pengiriman data dan secara otomatis dengan menggunakan lalu lintas jaringan dan juga saling terhubung antara satu sama lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi penerapan yang diterapkan di kelompok kami, yaitu di sini terdapat 3 buah router yang saling terhubung satu sama lain. Nah, di masing-masing router tersebut satu routernya merupakan router pusat yang berada di Jakarta, dan dua router lainnya merupakan router cabang yang berada di Bandung dan Surabaya. Setiap router terdiri dari satu buah server dan satu buah switch yang masing-masing menjadi perantara terhubungnya antara PC, server, dan router. Kemudian terdapat addressing table dari PT Trans Indonesia Super Corridor. Nah, IP address yang terdapat di PT ini terdapat 6 buah network yang memiliki prefix 24. Kemudian IP public dari PT Trans Indonesia Super Corridor yaitu 103.135.226.178/24. Selanjutnya di sini topik pembahasan mengenai penerapan yang dimana topik ini membahas tentang skenario penerapan. Next. Dan yang pertama itu ialah mengenai penerapan DHCP pada PT Trans Indonesia Super Corridor. Nah, gimana sih penerapan DHCP pada PT TIS ini? Seperti pengertiannya dari DHCP tersendiri, ialah PT TIS ini memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan permintaan atau request yang terhubung atau yang dihubungkan oleh switch dan diteruskan ke router sehingga dapat saling terhubung dalam jaringan yang berbeda. Next. Kemudian yang kedua itu mengenai penerapan dynamic routing yang ada di PT Trans Indonesia Super Corridor. Nah, PT TIS ini menerapkan routing dinamis untuk melakukan proses pengiriman data dari satu host dalam suatu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Rizka, bahwa topologi PT TIS ini memiliki terdapat 4 buah router yang dimana satu router ini diperuntukkan untuk pengiriman data kepada customer head office atau pusat, kemudian satu router yang dikirimkan ke cloud, dan 2 router diperuntukkan kepada customer branch office atau cabang. Dari 4 router tersebut yang nantinya akan melakukan proses pengiriman data secara otomatis dengan menggunakan lalu lintas jaringan dan juga saling terhubung antar router lainnya. Selanjutnya masih pada topik penerapan, namun di sini topik pembahasannya berbeda, ialah mengenai tahapan konfigurasi teknis yaitu DHCP dan dynamic routing. Yang pertama itu tahapan konfigurasi dari DHCP itu tersendiri yang diterapkan di PT Trans Indonesia Super Corridor. Yang pertama itu melakukan pemberian IP address pada server, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi server masih di server dengan mengatur interface dan maksimum number of user. Kemudian yang kedua itu setelah melakukan konfigurasi di server, melakukan pengecekan pada PC dengan mengubah yang asalnya statik menjadi DHCP
Dan kita bisa lihat pada gambar secara otomatis PC itu akan mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, kenapa sih tadi kita harus menyeting maksimum number of user? Jadi nanti tuh PC akan secara otomatis memberikan IP sesuai dengan user yang digunakan pada topologi tersebut gitu. Jadi sesuai kebutuhan, kalau misalkan pada pusat ini hanya menggunakan 2 PC, berarti diisi dengan number of usernya itu hanya 2. Next. Kemudian yang ketiga itu melakukan konfigurasi pada router dengan mengatur interface sesuai dengan yang digunakan. Nah, kenapa sih harus mengkonfigurasi router? Fungsinya itu untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Misalkan dari pusat ke cabang maupun cabang 1 ke cabang 2 itu bisa saling terhubung. Dan yang terakhir itu melakukan pengujian, uji koneksi dengan mengirimkan pesan atau melalui ping dari PC ke server dalam satu jaringan maupun yang berbeda jaringan. Kemudian di Dan sini terdapat selanjutnya tahapan konfigurasi teknis dynamic routing yang akan dijelaskan oleh Fadli. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya merupakan tahapan konfigurasi teknis dari dynamic routing yang diterapkan di PT Trans Indonesia Super Corridor. Yang pertama yaitu melakukan konfigurasi IP address gateway dengan interface Fast Ethernet yang pada masing-masing router. Kemudian yang kedua, melakukan konfigurasi IP address serial pada masing-masing router. Jangan lupa ketika sudah selesai melakukan konfigurasi, dinyalakan portnya. Dan yang ketiga, melakukan konfigurasi network address dengan menggunakan protokol RIP. Di sini kelompok kami menggunakan protokol RIP version 2 yang merupakan penyempurnaan dari protokol RIP version 1. Jadi perbedaan antara protokol RIP version 2 dan version 1 yaitu terdapat pada kelas IP. Protokol RIP version 2 sudah tidak bergantung pada kelas-kelas IP. Dan yang terakhir, dilanjutkan dengan pengujian uji koneksi, yaitu dengan mengirimkan pesan antara PC yang berada di network yang berbeda. Selanjutnya terdapat pengujian. Di sini kami akan mendokumentasikan pengujian hasil konfigurasi teknis. Pengujian hasil konfigurasi teknis dilakukan dengan cara mengirimkan pesan dan melakukan pengecekan ping dalam satu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda. Nah, ini merupakan topologi dari yang kelompok kami terapkan. Di sini saya akan melakukan pengujian ping antara server di cabang Bandung ke server PC yang berada di pusat Jakarta. IP server yang berada di cabang Bandung yaitu 192.168.11.10 dengan prefix 24 dan PC yang berada di Surabaya dan PC yang berada di Jakarta yaitu memiliki IP address 192.168.31.4. Seperti yang dapat dilihat, pengiriman pesan atau melakukan pengecekan ping telah berhasil antara server di cabang Bandung dan PC 3 yang berada di pusat Jakarta. Selanjutnya saya juga akan melakukan pengecekan ping kepada PC 3 yang berada di pusat Jakarta ke PC 2 yang berada di cabang Surabaya. IP address di cabang Surabaya yaitu 192.168.21.3. Seperti yang tertera pada tampilan ini, proses pengiriman pesan dan pengecekan ping telah berhasil. Kemudian terakhir saya juga akan melakukan pengecekan ping ke
cabang Surabaya kepada server yang berada di pusat Jakarta, yang berada di cabang Bandung. Nah, ketiga uji koneksi tersebut telah berhasil. Selanjutnya kembali ke PPT. Baik, tadi pengujian serta pemaparan mengenai penerapan yang diterapkan di PT Trans Indonesia Super Corridor sudah dijelaskan. Selanjutnya di sini kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan testimoni mengenai penerapan yang tadi sudah dijelaskan pada PT Trans Indonesia Super Corridor. Mungkin teman-teman boleh memberikan testimoni maupun pertanyaan kepada kami. Kami tunggu dengan senang hati. Izin untuk memberikan testimoni. Boleh, silahkan Tasyari. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tasyari Zahrani dari kelas 11 Hijabe, perwakilan dari kelompok 1. Setelah saya melihat gitu ya presentasi yang telah dipaparkan oleh kelompok SIFA, saya menjadi tahu bagaimana suatu user dapat terhubung pada jaringan yang berbeda. Tadi sudah dipaparkan uji koneksi pada masing-masing penerapan, sehingga user dapat saling terhubung ke jaringan yang berbeda. Mungkin itu testimoni dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas testimoni yang diberikan dari Tasyari. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Boleh yang lainnya untuk memberikan pertanyaan maupun testimoni? Saya izin memberikan testimoni. Silahkan Karina Nisa. Ya, sebelumnya nama saya Karina Nisa dari absen 18, perwakilan dari kelompok 10, izin memberikan testimoni kepada kelompoknya SIFA mengenai penerapan DHCP dan juga dynamic routing ya di PT Trans Indonesia Super Corridor. Nah, dengan adanya penerapan DHCP dan dynamic routing yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya SIFA, saya dapat mengetahui kalau misalkan di PT itu tuh ada 4 buah router yang bisa dikirim ke pusat, ke cloud dan juga ke kliennya. Jadi menghubungkan dari cabang ke cabang lainnya. Pemaparannya juga udah sangat bagus dan juga jelas. Sekian dari saya. Wah, terima kasih Karina Nisa atas testimoninya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan juga buat teman-teman. Boleh yang lainnya untuk menanyakan mengenai penerapan yang tadi sudah dijelaskan ataupun memberikan testimoni. Silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin Fadli maupun Rizka boleh menjawab pertanyaan dari Nito. Izin menjawab untuk pertanyaannya Nito, layanan apa saja yang tersedia di PT Trans Indonesia Super Corridor? Terdapat satu buah layanan utama yang tersedia di PT Trans Indonesia Super Corridor, yaitu ID Play. ID Play merupakan penyedia layanan jasa internet nasional yang didukung oleh PT Trans Indonesia Super Corridor. Nah, di sini PT Trans Indonesia Super Corridor menyediakan layanan internet broadband dengan kualitas terbaik, dengan kecepatan yang stabil, serta siap menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Nah, jangkauan dari network provider ID Play ini mencakup di berbagai wilayah, diantaranya Banten, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan Sulawesi.
Terima kasih atas pertanyaannya kepada Nito. Apakah sudah jelas? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, sama-sama. Mungkin yang lainnya ada memberikan pertanyaan atau testimoni. Izin menyampaikan pertanyaan. Silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Prasetyo dari kelas 12 Sijabe. Nah, di sini mengapa penerapan yang dilakukan topologinya itu berbeda dengan topologi aslinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Kenapa sih topologi yang kita gunakan itu berbeda dengan topologi yang ada di PT Trans Indonesia Super Corridor? Kami itu mengalami sedikit kendala gitu mengenai informasi yang tersedia di browser mengenai komponen yang ada di topologi PT TIS itu seperti OLT, ONT, dan yang lainnya. Namun kami juga menggunakan topologinya itu tidak jauh berbeda dengan topologi yang asli yang ada di PT TIS itu tersendiri, seperti kami juga menggunakan satu buah cabang dan dua buah cabang dan satu buah router. Kemudian di masing-masing router pun ada PC, switch, begitu. Mungkin segitu jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau kurang puas? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang lain ada lagi yang memberikan testimoni atau pertanyaan? Saya izin memberikan testimoni. Silahkan, Sylvie. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sylvie Dwi Putri dari absen 32. Izin memberikan testimoni kepada kelompok 11. Dengan adanya penerapan DHCP serta routing dinamis dan statis pada PT Trans Indonesia Super Corridor, saya sebagai klien telah berhasil mendapatkan IP address secara otomatis, serta dengan diterapkannya dynamic routing juga saya dapat saling terhubung dengan jaringan yang berbeda. Cukup sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih atas testimoninya, Sylvie. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan juga buat teman-teman. Sebelum kami memberikan kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan testimoni? Jika tidak ada, bisa bilang tidak ada gitu. Tidak ada. Baik, terima kasih atas testimoni yang diberikan mengenai penerapan pada PT Trans Indonesia Super Corridor. Dan yang terakhir itu mungkin kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Kesimpulannya yaitu dengan adanya penerapan dari salah satu materi pada AS 138871 ini, semoga dapat mempermudah dalam sistem kerja yang ada di PT TIS itu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan mengenai penerapan DHCP dan dynamic routing, yang dimana DHCP itu dapat memberikan IP address secara otomatis sehingga admin tidak perlu lagi memberikan IP address secara manual ataupun satu persatu. Dan juga tadi sudah dipaparkan untuk mengenai penerapan dynamic routing sehingga proses pengiriman data dalam jaringan yang berbeda itu dapat saling terhubung. Kami harap juga dengan adanya pemaparan dari kami, teman-teman juga dapat menambah wawasan dan ilmu yang bisa disebarluaskan kepada yang lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai penerapan materi pada AS PT Trans Indonesia Super Corridor ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktu dan kuotanya juga mungkin ya sudah menyimak juga mengenai presentasi pada kali ini. Saya juga ucap terima kasih kepada kelompok kami yang sudah bekerja sama dalam melakukan presentasi ini. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.